Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Afifah. Saya merupakan salah satu mahasiswa perencanaan wilayah dan kota Universitas Jember. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai urban growth dari daerah aliran Sungai Brantas, Jodipan, Kota Malang. Sebelumnya, mari kita melihat dulu materi pendahuluan untuk topik berikut. Yang pertama adalah materi mengenai geohidrologi. Geohidrologi adalah ilmu yang mempelajari air yang berada di dalam tanah atau groundwater atau air tanah. Air tanah adalah air yang berasal dari air hujan yang tersimpan pada rongga-rongga atau porosity atau interstices batuan atau tanah pada rongga jenuh yang bergerak. Kenapa kita perlu belajar geohidrologi? Pentingnya mempelajari ilmu geohidrologi karena air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia, dan air yang dapat dikonsumsi manusia adalah air tanah. Selain itu, semakin banyaknya permasalahan air tanah yang terjadi di bumi menyebabkan kita perlu mempelajari ilmu ini untuk menjaga dan melindungi dari kerusakan. Apalagi saat ini sedang maraknya pemanasan global atau sering disebut dengan global warming. Berikutnya adalah geomorfologi. Proses geomorfologi adalah perubahan-perubahan baik secara fisik maupun kimiawi yang mengakibatkan modifikasi pada permukaan bumi. Bentuk lahan mengalami proses perubahan secara dinamis selama proses geomorfologi bekerja pada bentuk lahan tersebut. Tenaga yang bekerja disebut dengan tenaga geomorfologi, yaitu semua media alami yang mampu mengikis dan mengangkut material di permukaan bumi. Tenaga ini dapat berupa air mengalir, air tanah, gelombang, arus, tsunami, angin, dan gletser. Berdasarkan pada proses yang bekerja pada permukaan bumi dikenal dengan proses fluvial, marin, eolin, pelarutan, dan proses gletser. Geodinamika. Dalam bidang geofisika, geodinamika merupakan salah satu cabang ilmunya yang merupakan penggabungan dari ilmu matematika, fisika, dan kimia dalam menjelaskan dinamika atau pergerakan aktif dari struktur bumi. Menurut beberapa ahli, geodinamika adalah ilmu yang menjelaskan proses kedinamikaan yang mengatur sebagian besar struktur lapisan bumi. Tujuan dari geodinamika yaitu berperan dalam menjelaskan sejarah pembentukan bumi, perubahan dan penciptaan kembali dari suatu benua dan lautan, pembentukan geologis suatu wilayah, gugusan pegunungan dan lembah sungai, dan penelitian tentang cadangan hidrokarbon dan semua mineral yang terkandung di dalam bumi. Serta geodinamika juga bertujuan menjelaskan secara konseptual tentang proses pembentukan tektonik, kombinasi penjelasan panas, dan mekanis bumi.
Berikutnya adalah studi kasus mengenai daerah aliran Sungai Brantas, Jodipan, Kota Malang. Gambaran umum. Wilayah Sungai Brantas merupakan wilayah sungai terbesar kedua di Pulau Jawa. Terletak di Provinsi Jawa Timur pada 110 derajat 30 bujur timur sampai 112 derajat 55 bujur timur dan 7 derajat 1 lintang selatan sampai 8 derajat 15 lintang selatan. Sungai Brantas mempunyai panjang kurang lebih 320 km dan memiliki luas wilayah sungai kurang lebih 14,103 km persegi yang mencakup kurang lebih 25% luas Provinsi Jawa Timur atau kurang lebih 9% luas Pulau Jawa. Wilayah Sungai Brantas terdiri dari 4 daerah aliran sungai, yaitu daerah aliran Sungai Brantas, Das Tengah dan Das Ringin Bantulan, serta Das Kondang Merak. Berikut merupakan peta batas wilayah Sungai Brantas. Isu-isu strategis nasional. Yang pertama adalah ketahanan pangan. Wilayah Sungai Brantas mempunyai peran yang cukup besar dalam menunjang Provinsi Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional. Pada tahun 1994 sampai 1997, Provinsi Jawa Timur memberikan kontribusi lebih dari 2 juta ton beras per tahun, atau sebesar kurang lebih 25% dari stok pangan nasional. Produksi padi di wilayah Sungai Brantas pada tahun 2004 sebesar 2,2 juta ton, lebih besar dari kebutuhan penduduk sebesar 1,33 juta ton pada tahun 2005. Dari proyeksi kebutuhan beras dan realisasi produksi padi pada tahun 2004, maka tahun 2030 diharapkan kebutuhan pangan jenis beras masih dapat dipenuhi dan mengalami surplus. Berikutnya adalah perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan tantangan serius terhadap kemanusiaan dan pembangunan berkelanjutan, sehingga memerlukan tanggapan yang proaktif serta usaha bersama oleh para pemangku kepentingan atau stakeholder. Melalui upaya-upaya seperti usaha keras mengurangi emisi karbon dioksida, meningkatkan penggunaan bahan bakar non-fosil dalam konsumsi energi, kegiatan perekonomian dengan tingkat karbon yang rendah, dan menggunakan produk yang bisa didaur ulang, serta upaya keras menambah luas hutan. Berikutnya adalah degradasi lingkungan. Kondisi daerah aliran sungai di wilayah Sungai Brantas yang telah banyak mengalami kerusakan dan penurunan fungsi banyak dijumpai di daerah aliran Sungai Brantas, khususnya di Subdas Brantas Hulu dan Subdas Lakso, Subdas Konto Hulu dan Subdas Brangkal. Karena kondisinya yang sangat parah, keempat sub daerah aliran sungai tersebut telah ditetapkan sebagai target area untuk pelaksanaan rencana induk konservasi daerah aliran sungai yang dihasilkan dari studi Water Resource Existing Facilities Rehabilitation and Capacity Improvement Project yang disusun
pada tahun 2005. Berikutnya adalah penggunaan lahan. Wilayah Sungai Brantas merupakan wilayah sungai terbesar kedua di Pulau Jawa, menempati kurang lebih 25% luasan Provinsi Jawa Timur, dilewati lajur gunung berapi dan pegunungan, mengakibatkan kondisi topografinya sangat bervariasi mulai dari datar, berbukit, lembah, dan bergunung. Hal ini menyebabkan lahan yang tersedia tidak seluruhnya dapat dibudidayakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena harus terdapat kawasan lindung yang harus dijaga dan dilestarikan untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan menjaga berulangnya kerusakan lingkungan, khususnya tanah longsor dan banjir akibat berkurangnya tutupan lahan. Wilayah Sungai Brantas mempunyai potensi yang besar bagi pengembangan sektor unggulan, khususnya bidang industri, perdagangan dan jasa, pariwisata, pertanian, dan perkebunan. Potensi tersebut, jika tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan permasalahan lingkungan dalam arahan pemanfaatan ruang pada masa yang akan datang, karena terganggunya kawasan lindung dan kawasan pelestarian alam. Berikutnya adalah urban growth di daerah aliran Sungai Brantas, Jodipan, Kota Malang. Berdasarkan citra yang telah disajikan, dapat diketahui bahwa pada tahun 2003, keadaan daerah aliran sungai masih tampak tidak terlalu padat. Namun pada tahun 2020 nampak ada perubahan di beberapa bagian. Hal ini membuktikan bahwa adanya pembangunan di sekitar daerah aliran sungai. Berikutnya adalah hubungan dengan geohidrologi. Yang pertama adalah sumber air. Jumlah pelanggan perusahaan daerah air minum atau PDAM di wilayah Sungai Brantas sampai dengan tahun 2005 jumlah 639,6 ribu pelanggan atau sekitar 61,1% dari total pelanggan PDAM di Provinsi Jawa Timur. Berikutnya adalah dimanfaatkan untuk memenuhi irigasi air baku untuk air minum industri, pembangkit tenaga listrik, perikanan, pengelontoran, dan pariwisata. Selanjutnya adalah wisata. Di Kota Malang sendiri ada Kampung Warna Jodipan yang letaknya di pinggiran Sungai Brantas. Hal ini berpotensi untuk meningkatkan jumlah penduduk yang datang dan tinggal. Berikutnya adalah pola pemanfaatan. Pola pemanfaatan ruang wilayah Sungai Brantas diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara fungsi kawasan sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya. Potensi air. Potensi air permukaan di wilayah Sungai Brantas pada saat ini adalah 13,232 miliar meter kubik, di mana dari potensi ini yang sudah termanfaatkan sekitar 5-6 miliar meter kubik untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga, perkantoran, dan industri, serta untuk pertanian irigasi dan perikanan tambak. Selanjutnya adalah hubungan dengan geomorfologi. Tingkat bahaya erosi dan sedimentasi relatif tinggi terutama di daerah aliran Sungai Tengah, Ringin Bandulan, Kondang Merak, serta daerah aliran Sungai Brantas di bagian hulu atau di Kota Malang dan Tengah, disebabkan karena terdapat banyak keruntuhan lereng, khususnya di daerah dengan kemiringan lereng yang curam. Sekian
penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.